Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba ganti custom kernel ya. Saya akan pakai Desert Eagle yang terbaru di versi 22 ya, kalau nggak salah, yang terbarunya baru aja di hari ini ya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian teman-teman yang suka pakai Desert Eagle sampai sekarang mungkin masih ada nggak? Kalau masih ada nih, kita akan cobain tes buat performanya dan lain-lainnya, mudahan nggak ngebug dan aman. Saya akan coba di ROM Magic yang terbaru di versi 14.0 dan di MIUI 12.1 ini ya. Dan ini masih pakai kernel dari bawaan ROM, yaitu kernel dari extended yang terbaru ya. Cuma menurut saya ini bukan performanya sih oke, sebenarnya ini sudah bagus. Cuma kalau kalian pengen performa yang lebih lagi, mungkin kita pakai kernel yang OC ya, dari Desert Eagle yang terbaru guys. Dan kita akan tes Antutu dan yang lain-lainnya sebelum kita tes ngegame juga ntar. Dan clock speed dari CPU Z nya seperti ini 196, dan ini standar oke, karena biasanya yang paling standar tuh 180 ya. Cuma ini sudah lumayan sih sebenarnya buat ngegame. Dan penggunaan baterai juga hemat untuk di bawaan sebenarnya ya. Kalau sebenarnya nggak perlu kalian ganti juga nggak masalah, cuma kalau kalian pengen ganti sih gitu guys. Jadi referensi doang, kalian nggak perlu ganti juga nggak masalah, jadi referensi doang. Dan saya akan cobain pasang modul juga nanti di NFS injector, mungkin yang versi 4 yang terbaru. Dan saya belum pasang sama sekali di sini untuk modul apapun di game ini. Jadi kita polosan, kita bawaan, kita tes ntar, oke? Oke guys, ini dia skor Antutunya dari bawaan dari kernel extended ya. Dan ini lumayan, karena memang rata-rata 130-an ya. Oke, bagus lah ini menurut saya, karena juga performanya lumayan. Di game PUBG juga sudah HD, walaupun tanpa ganti kernel juga sudah bagus sih. Kita tes di game aja bentar sebelum kita tes ganti kernel dan kita pasang modul juga, oke? Oke, dan di sini saya akan coba ngegame di PUBG Mobile ya. Untuk di penggunaan saya di ROM Magic masih bawaan kernel extended. Dan kita lihat ya, kalau sebenarnya sih dari grafis nggak ada perubahan sebenarnya guys. Kalian mau ganti kernel yang mana aja buat di Redmi Note 5 Wired ini, ya tetap aja pasti di grafis HD dan frame rate high ya, di kernel mana aja. Cuma yang berbeda itu dari sensasinya ya, layar lebih licin dan lebih enak lah pokoknya. Karena kalau kalian sudah cobain perbandingan sudah ganti sama belum tuh, pasti kalian tahu sendiri ya. Dan dari audio juga sudah high, ini memang bawaannya sudah enak ya. Kita cobain aja langsung guys. Oke guys, jadi masih sedikit ngeframe ya sebenarnya kalau saya cobain sendiri di kernel bawaan ini. Oke guys, jadi di sini saya pakai DWRP dari Pit Black Recovery Project ya, yang versi terbaru 291 official. Dan kalau kalian pakai yang lain, yang penting sih saya recommended sih sama kayak saya. Yang penting yang terbaru aja lah, tapi tetap kayak yang saya yang lebih recommended. Dan kita cari filenya dulu sebelum kita gimana-gimana ya. Oke guys, ini dia kernel dari Desert Eagle yang terbaru untuk Wired ya, di versi 22. Dan ini overclock new cam ya. Cuma kalau di Desert Eagle ini masih pakai file yang lama ya. Jadi dia terpisah, new cam, old cam, OC sama nggak OC nya masih terpisah ya. Beda dengan
kayak kernel Agni dan Panda yang terbaru kemarin-kemarin ini beda. Itu jadi satu, lebih praktis, tapi ini terpisah ya. Jadi lebih banyak filenya untuk kalian mau coba nanti mau new cam atau old cam OC atau enggak ya. Nanti kalian bisa cek di deskripsi aja guys. Dan di sini saya pakai new cam OC ya, overclock yang versi terbaru 22, dan langsung aja guys kita swipe. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan saya pakai new cam ini karena di ROM Magic yang terbaru ya, itu new cam guys. Dan di sini harusnya sih normal-normal aja ya. Dan kita lihat proses installnya kayak gini. Oke, installnya sudah kelar. Setelah ini kalian bisa langsung reboot sistem guys. Oke, kayak gitu. Oke guys, jadi sudah kita restart, masuk home screen dan kita lihat langsung di all spec-nya ya. Dan di sini pakai Desert Eagle guys. Dan sebenarnya dari tadi saya sudah cobain buat yang lain-lain dan ini masih normal aja ya. Dan suhunya juga enggak panas guys, ini kayaknya stabil juga ya. Cuma yang proses installnya sih yang masih agak sedikit pakai cara lama ya. Karena lebih praktis aja pakai yang kernel yang lain. Tapi ini kayaknya masih enak. Mungkin kita akan tes buat di game di akhir video bentar ya. Saya akan tes dulu sebelum nanti di akhir video ngegame. Dan kita cobain semuanya dulu ya, dari Bluetooth dan lain-lainnya. Aktif enggak nih? Oke, bisa aktif ya. Semuanya aktif ini guys. Dari paket data, wifi, hotspot semua bisa. Dan untuk di kamera juga normal ini guys. Jadi bisa buat foto, video, semua masih normal ini ya. Jadi sementara ini belum menemukan bug ya, dan ini masih stabil di penggunaan saya. Dan kita akan tes dari Antutu dan lain-lain juga. Oke, bentar lagi. Oke guys, dan untuk dari CPU Z-nya seperti ini 221 clock speed-nya ya, jadi mantap guys. Dan di sini juga GPU-nya sama aja sih, GPU cuma mentok-mentok memang kalau kernel OC walaupun Agni juga tetap 221 ya sekarang. Jadi kayak gitu, dan kita tes bentar ya untuk Antutu juga. Oke guys, ini dia dari Antutu dan ini lumayan 140-an ya. Jadi nggak terlalu beda jauh dan bisa-bisa aja beda-beda setiap device ya, karena RAM juga mempengaruh ya. Karena ini saya pakai RAM dari 3 GB dari wired saya. Dan saya akan cobain pasang modul dulu ya kayaknya sebelum ngegame. Saya akan cobain pasang modul NFS injector guys. Dan ini dia dari Magisnya yang terbaru, saya pakai 20.4 ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih tanpa pakai modul ini pun kayaknya sudah enak ya. Tapi buat kalian yang pengen pakai modul lagi, kombinasikan dengan modul lagi ya, kita pakai guys. Kita pakai modul, sebelumnya nggak pernah ya dipakai modul kosongan, dan kita tes saja. Oke, ini banyak banget. Saya punya versi dari thermal engine wirednya, dan kita akan cobain yang terbaru aja guys. Oke, dan kita pakai yang versi 4 yang terbaru sementara ya, kita next dan langsung aja kita lihat guys. Dan di sini kita restart ya. Oke guys, jadi setelah restart kalian cek lagi sekali modul Magis kalian sudah terinstall atau belum, dan ini sudah ya. Ini versi 4 yang terbaru dan for wired phone, dan kita tes buat ngegame guys. Oke, dan akhirnya kita cobain buat ngegame. Sebenarnya dari tadi saya sudah cobain dan ini beneran guys. Ini lebih enak lagi, lebih ringan, lebih smooth. Jadi nggak kalah lah dengan kernel yang sebelah ya, yang sebelumnya saya pernah cobain nggak kalah. Kernel ini juga sebenarnya mantap guys ya. Kalian yang belum pernah cobain atau yang sudah pernah cobain, kalian wajib update ya. Karena ini lebih stabil lagi yang di penggunaan saya. Buat ngecas juga saya sudah tes fast charging aktif. Notifikasinya juga masih aktif dan masih stabil di penggunaan saya ini, belum menemukan bug sama sekali. Dan kita tes ya. Tapi kita liatin dulu. Dan seperti yang saya bilang, memang mentok-mentok dari grafis dan bla 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 ya, mentok kayak gini doang. Tapi sensasinya yang beda guys, ini lebih smooth lagi, kerasa banget, lebih ringan lagi kalau di penggunaan saya ini ya. Dan kalau kalian lihat dari audio juga sama aja ya, sebenarnya sama aja. Cuma beda rasanya pas ngegame tuh, ngeframe sama enggaknya tuh kalian bedain sendiri nanti. Oke, dan kita tes aja langsung guys. Oke.
Mantap guys. Oke guys, jadi kayak gitu ya buat ini reviewnya, dan kita lihat penggunaan baterainya dan suhunya berapa. Dari tadi hampir 10 menit guys. Oke, ini dia suhunya dari tadi hampir 10 menit, 41 derajat ya. Jadi masih mending dan masih lebih enak buat ngegame daripada kernel sebelumnya guys. Dan ini kombinasi pakai modul NFS injector ya, jadi lebih mantap lagi sih pastinya. Dan mungkin kayak gitu doang reviewnya, dan buat kalian yang mau coba kalian bisa cek di deskripsi buat link-linknya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.